Oke, teman-teman. Sekarang kita mulai nih ya. Kita sebentar lagi akan memulai sidang pengadilan pajak atas kasusnya Malang ya. Kasus Malang buat teman-teman yang belum update. Kasus Malang adalah kasusnya PT Arion Indonesia melawan Direktur Jenderal Pajak ya. Dalam kasus sebagai hasil pemeriksaan, teman-teman. Hasil pemeriksaan SKPKB yang digugat ke pengadilan pajak. Ini sebentar lagi udah memulai nih. Jadi PT Arion nomor 4 ya. Nomor 4 ini kan dari pagi nih. Dari pagi sudah selesai, dari pagi ada banyak nih ya. Jadi ada orang pribadi nih. Ada orang pribadi, Mbak Khairuddin, PT Aditya, Vivi Sofia. Jadi banyak sekali orang pribadi yang menggugat juga teman-teman ya. Selain PT, Pak Michael nih. Jadi selain orang perusahaan, orang pribadi pun boleh menggugat teman-teman ya. Boleh menggugat ke pengadilan pajak apabila Anda merasa si pemeriksa pajaknya error gitu teman-teman ya. Anda pun boleh menggugat secara pribadi ataupun secara perusahaan. Nah, gua di sini mewakili atau menjadi kuasa dari PT Arion Indonesia ya. PT Arion Indonesia yang nomor 4 sini, berarti sudah nomor ke-15 hari ini. Ini sudah jam 12 siang, kita sebentar lagi mau mulai. Kita sudah bersiap. Ini adalah pemantauan agenda sidang kita ya. Oke. Sebentar. Oh, di sini. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu bagaimana sih proses pemeriksaan pajak, pengadilan pajak teman-teman ya. Jadi setelah Anda diperiksa pajak, kan akan terbit satu surat yang namanya SKP ya. Surat keputusan pajak atau ketetapan pajak kurang bayar. Nah, SKPKB ini, kurang bayar ini, Anda boleh komplain, Anda boleh protes. Kalau Anda mau protes, maka Anda bisa menempuh dua jalur. Dua jalur itu sudah mau mulai teman-teman, sudah mulai ya. Jalur pertama adalah gugatan. Gugatan itu adalah untuk mempermasalahkan legal formal. Kita mulai. Selanjutnya, Majelis 3 akan melakukan pemeriksaan pajak ya, atas nama PT Arion Indonesia. Arion Indonesia ini sebanyak 11 ya. 15 berkas sengketa untuk sidang digugat dan terbuka atau dari pihak tergugat di sini ya ada 2 surat tugas, satu surat tugas untuk yang 11 sengketa, kemudian surat tugas untuk yang 4 sengketa. Ini yang ditugaskan di sini ada Pak Joko Spartina, Pak Ikhtiar, kemudian Pak Kutur Rahman, Pak Dedi, Bu Siti, kemudian Pak Badus, Ibu Barkah, kemudian Bu Tenti, kemudian Pak Rahadi, Pak Herianto, Pak Arindra, Pak Raden Ayu, ya, Raden Bayu Agustianto, ya, sama semuanya ya. Tuh. Kemudian dari pihak penggugat hari ini siapa yang mewakili? Silakan Pak. Baik, terima kasih Majelis.
kami akan menyampaikan pihak-pihak yang menarik persidangan dari pihak penggugat, sebagaimana yang telah kami sampaikan juga di surat kuasa yang telah kami sampaikan melalui laman Excord. Yang pertama ada Diana Isnaini, kedua Rinto Setiawan, ketiga ada Pita Yulaningrum, keempat Neparistiana Widya Chandra, kelima Kaki Permana, kesemuanya tersebut merupakan pegawai. Terus yang terakhir ada Fungsiawan sebagai kuasa hukum itu majelis. Baik ya, pegawai dan satu Pak Fungsiawan ya selaku kuasa hukum. Dan agenda hari ini dari PNS sudah terbanding ya. Terbanding kemarin di sidang sebelumnya itu masih ada beberapa hal yang belum menjawab terkait apa yang disengketakan, yang digugat oleh pihak penggugat, terkait bukti dan juga penjelasannya. Silakan tergugat, hari ini apa yang mau sampaikan untuk kelengkapan penjelasan sidang sebelumnya? Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi yang pertama ingin kami sampaikan bahwa selain 2 surat tugas yang merupakan surat tugas pemohon, petugas banding, kami juga ada 1 surat tugas. Oh iya, apalagi? Surat tugas pemeriksa Yang Mulia, ada tim pemeriksa di sini, ada Bapak Wisnu Prasetyo, kemudian ada Ibu Artini dan Bapak Ekson Wahyu Prasporo. Oke, baik, ini sudah ada juga ya. Oke. Kemudian kami juga sudah membuat penjelasan tertulis Yang Mulia, jadi mungkin kehadiran pemeriksa pada sidang kali ini nanti kami ingin menjelaskan penjelasan tertulis kami, dan bila dirasa diperlukan untuk meminta keterangan dari pemeriksa langsung, dipersilakan untuk langsung menanyakan Yang Mulia. Jadi dari penjelasan tertulis kami yang sudah kami upload, yang pertama adalah bahwa di halaman 29 tergugat telah melengkapi tabel pengajuan keberatan yang diajukan oleh penggugat, bahwa sebelumnya masih 7 pengajuan keberatan, sekarang sudah dilengkapi menjadi 11, sehingga sudah seluruh objek gugatan diajukan keberatan. Tergugat tetap berpendapat bahwa dengan mengajukan keberatan berarti penggugat ini sudah mengakui keabsahan penerbitan SKP, sehingga pembahasan mengenai proses pemeriksaan menurut kami sudah tidak relevan. Sebentar, tabelnya di halaman berapa penjelasannya? 29 Yang Mulia. Sebentar, ini yang di-upload yang mana? Yang nama filenya apa kok Mas Iris nggak lihat? Sama semua yang... Tapi di halaman 29 tidak ada? Yang 011144 Yang Mulia. Kosong, ya. Yang 44 ya. Dan halaman 20, ini akan ada 50 halaman ya. Halaman 29. Oh iya, 11 ya itu ya berarti ya. Iya, sebelumnya 7 Yang Mulia. Ya, ya. Sudah kami lengkapi jadi 11, berarti seluruh objek gugatan sudah diajukan keberatan. Yang pertama, kemudian yang kedua Yang Mulia, bahwa terkait ketidakkonsistenan tadi selain sudah diajukan keberatan, yang kedua ada di halaman 31, bahwa pemeriksaan ini menghasilkan 23 SKP dan juga STP, namun yang dipermasalahkan di gugatan hanya 11 dengan alasan prosedur pemeriksaan. Artinya bahwa sebagian ini dianggap bermasalah dan sebagian lagi dianggap tidak bermasalah, padahal pemeriksaannya hanya 1 dengan proses pemeriksaan yang sama. Dan menurut kami bahwa 11 yang dianggap bermasalah ini pun sudah diakui keabsahannya dengan pengajuan keberatan tadi. Kemudian yang ketiga Yang Mulia terkait dengan isu yang dilontarkan oleh penggugat terkait dengan 2 miliar, bahwa itu selalu disebutkan di setiap persidangan. Jadi di sini di pemeriksaan Yang Mulia bahwa isu ini sudah terlalu tersebar luas, sehingga di sini pemeriksa, yakni dalam hal ini adalah supervisor Bapak Wisnu Prasetyo, memutuskan untuk meminta penjelasan kepada penggugat, dalam hal ini adalah Bapak Rinto Setiawan, terkait hal tersebut pada 31 Mei 2023. Kemudian melalui surat pernyataan bermaterai tertanggal 31 Mei 2023, Bapak Rinto Setiawan menyatakan bahwa yang terjadi dengan pemeriksa adalah kesalahpahaman dan isu terkait 2 miliar tersebut tidak benar. Namun hal itu selalu dihembuskan oleh penggugat yang kami duga adalah untuk mengiring opini bahwa tergugat ini adalah segerombolan bohong yang pernyataannya tidak ada yang benar. Dan untuk bukti surat pernyataan sudah kami upload di halaman 26 Yang Mulia. Dan sudah kami upload juga di Google Drive. Yang Mulia bisa mengecek. Kemudian Yang Mulia berikutnya terkait dengan pernyataan pemeriksaan yang tidak biasa yang disebutkan oleh pemeriksa di sidang sebelumnya, bahwa tergugat berpendapat tidak ada kewajiban tergugat untuk menjelaskan definisi seperti yang dimau oleh kuasa hukum. Yang jelas bahwa tergugat ingin menjelaskan fakta pemeriksaan, bahwa pada saat pemeriksaan, penggugat ini secara aktif mendatangi Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 3, di mana fakta ini sudah diungkap di persidangan tanggal 7 Maret 2024 dan tidak dibantah oleh penggugat. Lantas, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 3 memerintahkan kepada tim pemeriksa untuk memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mempelajari dan menanggapi hasil pemeriksaan.
Bahkan dalam pemeriksaan, penggugat ini meminta kembali dokumen yang telah dipinjamkan kepada pemeriksa untuk menerbitkan tanggapan SPHP kedua, yang setelah diteliti ternyata isi materinya tidak jauh berbeda dengan tanggapan SPHP pertama. Di sini kami sudah sajikan screenshot di peminjaman ada di halaman 32. Jadi menurut kami bahwa terlihat jelas bahwa upaya penggugat dalam mengulur pemeriksaan pajak yang mulia. Kemudian berikutnya yang mulia, terkait dengan surat perpanjangan, ini tidak benar jika penggugat mengatakan tidak ada perpanjangan yang disampaikan, bahwa pemeriksa melakukan perpanjangan sebanyak 3 kali, jadi sesuai dengan LHP yang sempat ditanyakan oleh penggugat. Bahwa kalau kita lihat lebih rinci di tabel kronologi, kalau penggugat membaca dengan lebih rinci, di sana sudah tergugat masukkan perpanjangan ketiganya. Ada di poin 23 halaman 14. Hanya saja memang di bagan itu memang tidak dimasukkan, yang terlupa dimasukkan, tapi di tabel itu sudah dari awal sudah ada. Jadi perpanjangan 1 tanggal 3 April 2023 ini disampaikan langsung, namun memang pemeriksa di sini tidak bisa mengingat siapa yang menandatangani di antara 3 perwakilan yang saat itu hadir. Nah, untuk perpanjangan kedua dan ketiga ini disampaikan melalui pos. Itu terkait perpanjangan. Kemudian terkait audio visual pembahasan akhir yang mulia, bahwa berdasarkan konfirmasi ke pihak pemeriksa di ruang pembahasan itu memang terdapat CCTV, namun data rekaman memang tidak tersedia karena otomatis hilang jika dalam beberapa periode tidak di-download. Dan berdasarkan pasal 44 ayat 4 PMK 17 tahun 2013, di sini tidak ada kewajiban untuk menyediakan audiovisual pada wajib pajak sebagaimana didalilkan oleh penggugat. Terkait pengembalian buku, ini memang terlambat yang mulia dan kami sudah sajikan di halaman 22. Alasan keterlambatan pengembalian dokumen adalah karena menunggu penyelesaian perekaman wajib sistem aplikasi DERIP, di mana pengembalian dokumen dilakukan setelah seluruh proses itu selesai dilakukan. Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa keterlambatan pengembalian dokumen itu akan membatalkan hasil pemeriksaan. Kemudian terkait kuesioner yang mulia, untuk kuesioner ini memang tidak kami lakukan karena menurut pemeriksa pada saat itu kondisi yang terjadi sudah semakin memanas. Jadi terkait dengan isu tadi yang 2 miliar yang dihembuskan oleh penggugat, kemudian ada juga penolakan penandatangan BF pembahasan akhir. Namun menurut kami bahwa kuesioner yang dimaksud oleh penggugat ini kan lampiran dari PMK 17 tahun 2013, di mana PMK ini bisa diakses oleh siapapun. Sehingga menurut kami bahwa seandainya penggugat merasa ada mengalami permasalahan atau yang menyimpang dalam pemeriksaan, menurut kami bahwa penggugat ini dapat mencetak sendiri, kemudian mengisi dan mengirimkan kuesioner tersebut kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Kantor Pusat atau kepada Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 3. Berikutnya yang mulia, di halaman 32 kami sajikan, ini berdasarkan data persidangan tanggal 7 Maret 2024, bahwa penggugat ini menambahkan dalil LHP yang tergugat terbitkan menurut penggugat adalah baru dibuat dan diserahkan saat persidangan terakhir. Kemudian penggugat ini juga meragukan ketidakbenaran terhadap isi LHP. Ada beberapa poin di sana. Yang pertama yang kami jelaskan, jadi bahwa berdasarkan pasal 91 PMK 17 2013 tentang tata cara pemeriksaan, di sana disebutkan bahwa pemeriksa pajak tidak dikenai sanksi dalam hal pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan standar pemeriksaan, dilaksanakan dengan itikat baik, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Berdasarkan pasal 6 ayat 3, bahwa standar pemeriksaan itu ada 3, meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan juga standar pelaporan. Di sini menurut kami bahwa pemeriksa telah memenuhi standar pemeriksaan sesuai yang diatur di PMK 17 2013 tersebut, yang meliputi tadi standar umum, standar pelaksanaan, dan juga standar pelaporan, termasuk juga menyusun LHP dan KKP. Di sini kami buat perandaian yang mulia, dalam kondisi yang paling buruk, seandainya pemeriksa ini tidak membuat LHP, maka dampaknya itu hanya kepada pemeriksa. Jadi hukumannya kepada pemeriksa dan tidak kepada produk hukum yang diterbitkan. Nah, untuk terkait isi LHP yang dipermasalahkan ini, walaupun kami beranggapan ini tidak sesuai dengan petitum, tapi kami sudah bahas juga di penjelasan tertulis kami yang akan dibantu dijelaskan oleh Bu Barkah. Mohon izin yang mulia, Ya, silakan. Terima kasih. Menanggapi terkait laporan hasil pemeriksaan yang dalam sidang sebelumnya itu dipertanyakan oleh penggugat, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Terkait penomoran dan
terkait penomoran dan tanggal LHP menggunakan tulisan tangan. Bahwa penomoran LHP dilakukan itu setelah konsep cetakan LHP ditandatangani oleh tim pemeriksa dan kepala bidang P2UP, di mana ada jeda waktu antara tanggal pencetakan LHP dan tanggal penandatanganan, sehingga penomoran menggunakan tulisan tangan yang dilakukan pada saat LHP selesai ditandatangani. Jadi penomorannya itu bukan prenumber. Mengenai penomoran dengan menggunakan tulisan tangan ini juga tidak ada ketentuan yang melarangnya mengenai penggunaan nomor dengan tulisan tangan. Kemudian mengenai perpanjangan jangka waktu pemeriksaan, di mana menurut penggugat ada perbedaan dengan yang di laporan hasil pemeriksaan. Setelah kami telusuri, memang benar yang mohon maaf, kami ulangi, bahwa yang tercantum di dalam laporan hasil pemeriksaan itu adalah sesuai dengan dokumentasi yang ada mengenai perpanjangan jangka waktu pemeriksaan, yaitu perpanjangannya itu ada 3 kali, yaitu yang pertama dengan S1/WPJ 12/WPJ 124/2023 tanggal 3 April 2023, kemudian perpanjangan yang kedua dengan S3 tanggal 19 Juni 2023, kemudian perpanjangan yang ketiga dengan S5 tanggal 24 Juni 2023. Untuk dokumentasi mengenai perpanjangannya sudah kami screenshot juga dalam penjelasan tertulis kami yang mulia, termasuk juga sudah kami upload. Untuk berikutnya, terkait daftar buku atau catatan dan dokumen yang dipinjam pada waktu pemeriksaan, tanggapan tergugat, berdasarkan lampiran surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen diketahui bahwa atas bukti kas dan bank, laporan harian kas dan bank, soft copy pajak keluaran dari input ISPT, soft copy pajak masukan dari input ISPT memang tidak dilakukan peminjaman oleh pemeriksa. Kemudian, berdasarkan tanda terima peminjaman buku, catatan, dan dokumen, diketahui bahwa tidak terdapat peminjaman buku pengeluaran dan pemasukan, buku penjualan, produksi, dan pembelian oleh wajib pajak. Sedangkan atas dokumen penjualan dan pembelian lokal serta ekspor-impor yang dipenuhi oleh wajib pajak adalah berupa PIB, bukti biaya masuk, trade impor, bukti pembelian persediaan 2019, bukti impor 2019, bukti biaya handling impor 2019. Bahwa peminjaman buku atau catatan dan dokumen dalam proses pemeriksaan itu dilakukan untuk menguji materi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Apakah penghitungan penyetoran dan pelaporan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak itu sudah sesuai ketentuan atau tidak? Yang mana hasil atau produk dari pemeriksaan itu adalah berupa surat ketetapan pajak. Dalam hal wajib pajak mempunyai bukti berupa buku, catatan, dan dokumen yang tidak diminta pemeriksa dalam proses pemeriksaan atau telah diminta dan diberikan wajib pajak dalam proses pemeriksaan, wajib pajak dapat menggunakan buku, catatan, dan dokumen tersebut untuk membuktikan terkait materi hasil pemeriksaan atau materi surat ketetapan pajak. Dalam hal ini, wajib pajak dapat melakukan upaya hukum administratif berupa keberatan. Demikian yang mulia terkait penjelasan LHP yang dalam sidang sebelumnya itu Baik, mohon izin yang mulia melanjutkan. Berikutnya yang mulia, jadi untuk memudahkan majelis hakim di sini tergugat sudah sajikan di halaman 45 ada tabel yang mulia. Di sana tergugat sajikan satu persatu dalil dari penggugat, kemudian fakta pemeriksaan dan juga dampak yang ditimbulkan jika terjadi pelanggaran. Jadi kami sajikan di kolom 3, di sana ada sanksi yang dapat diberikan jika dilanggar. Jadi bukan berarti kami melanggar, tapi jika terjadi pelanggaran itu sanksinya apa sudah kami sebutkan di sana. Jadi dari tabel yang sudah kami susun yang mulia, sangat jelas bahwa tidak semua yang dituduhkan oleh penggugat itu benar adanya. Dan di sini terdapat beberapa hal yang memang diakui tergugat, namun hal-hal yang dilanggar tersebut tidak serta-merta memberikan sanksi pada pemeriksa. Beberapa hal memang akan berdampak pada kinerja pemeriksa, namun tidak pun hal yang dituduhkan itu akan berdampak pada keabsahan hasil pemeriksaan. Hal ini juga didukung fakta bahwa penggugat ini sudah mengajukan keberatan untuk seluruh diajukan objek gugatan. Bahwa menurut tergugat,
persidangan gugatan Aquo ini sudah terlalu meluas yang mulia, bahwa menurut tergugat dalil yang dikeluarkan oleh penggugat tidak sesuai dengan petitum gugatan, di mana jelas dalam surat gugatan disebutkan bahwa penggugat ini meminta SKP, STP dan juga SK pasal 16-nya untuk dibatalkan, dan pelanggaran yang didalilkan oleh penggugat ini tidak berdampak pada produk hukum hasil pemeriksaan, karena sudah jelas bahwa diatur di pasal 60 ayat 1 PMK 17, SKP dapat dibatalkan hanya dua hal, yakni terkait dengan tidak dilakukannya penyampaian SPHP dan juga tidak dilakukannya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Demikian yang mulia penjelasan dari kami. Terima kasih. Oke, baik itu ya. Nanti penjelasan cukup detail ya. Ada 50 halaman itu yang disampaikan oleh tergugat ya. Ya. Baik, untuk hari ini agendanya tergugat. Dari penggugat nanti apakah masih ada tambahan tanggapan tambahan yang belum pernah disampaikan dari penggugat? Baik, majelis ya. Mungkin penggugat juga nanti ada beberapa hal yang akan saya bantah itu terkait penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh tergugat. Ini Pak, kalau terkait membantah penjelasan nanti dibuat tertulis saja. Masih menanyakan dari argumentasi penggugat yang belum pernah disampaikan, apakah masih ada? Ada majelis, ada. Silakan, kalau ada itu aja ya. Baik. Tadi kan menizin majelis, tadi sudah disampaikan terkait dengan surat tugas yang diberikan oleh tergugat kepada para pihak untuk menghadiri persidangan ini ya. Nah, berdasarkan surat keputusan Dirjen Pajak nomor Kep 146 PJ 2018 tentang pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di lingkungan Direktur Jenderal Pajak, surat tugas tersebut seharusnya ada tulisan atas nama Direktur Jenderal Pajak gitu majelis. Namun kami melihat dalam surat tugas tersebut tidak tercantum atas nama Dirjen Pajak. Yang ada hanya langsung ditertangi oleh Kakanwil sebagai pemberi tugas untuk menghadiri persidangan. Nah, sedangkan dalam hal ini yang merupakan sebagai pihak sebagai tergugat yaitu adalah Dirjen Pajak. Sehingga kami mohon penjelasan hal tersebut kepada tergugat. Yang mana hal tersebut kami pertanyakan dikarenakan pada SPPL yang kami sampaikan juga tertuang atas nama Dirjen Pajak. Oke, ya nanti silakan ya kepada tergugat nanti menjelaskan. Kemudian ada lagi? Kemudian ada lagi majelis mohon izin terkait tadi penjelasan tergugat mengenai perekaman audio visual. Menurut tergugat tidak wajib. Nah, sedangkan di dalam Per 7 2017 SE 10 2017 itu ada kata prasa wajib, itu mohon untuk dijelaskan itu perbedaan itu apa gitu. Karena dalam per tersebut dikatakan prasanya wajib. Begitu majelis. Iya, oke. Ya. Terus tergugat juga menyampaikan bahwa penggugat meminta pembahasan akhir yang kedua. Nah, ini kami sampai saat ini belum pernah melihat terkait undangan resi pembahasan akhir yang kedua gitu. Mohon kepada tergugat untuk dapat dibuktikan resi undangan pembahasan akhir yang kedua. Ya, sesuai dengan perintah majelis yang untuk sidang sebelumnya majelis. Jadi tergugat harus mengirimkan undangan pembahasan akhir yang kedua majelis. Sama yang tanggal 3 April majelis, yang perpanjangan tanggal 3 April. Apakah penggugat bisa membuktikannya? Terus ada lagi, nanti dicatat ya oleh tergugat ya. Baik. Nah, kalau masalah satu-satu Pak mau bicara Pak. Yang mana dulu? Baik, pada persidangan kali ini kan kemarin pada persidangan sebelumnya dimintakan untuk ketua tim pemeriksa Bu Hartini dihadirkan, namun kami masih belum melihat Bu Hartini dihadirkan begitu majelis. Apakah sudah dihadirkan atau tidak nih kepada tergugat? Dan ini dulu ya, bagaimana tergugat Bu Hartini ada mungkin bisa memberikan penjelasan atau sudah lewat penjelasan tertulisnya? Silakan. Mohon izin yang mulia, ini kami juga menjadi pertanyaan ya, ini kan tim pemeriksa. Kenapa sih penggugat ini selalu menyerang personal Bu Hartini? Itu mau ditanyakan. Enggak, gini aja langsung aja nanti kalau memang tidak dihadirkan ya nggak apa-apa, udah cukup gitu aja. Misalnya kenapa tidak dihadirkan karena penjelasannya udah cukup. Terus seperti apa? Silakan aja Pak, nggak usah terlalu melebar kemana-mana. Iya memang tadi sudah kami rencanakan untuk dihadirkan di ST, memang ada namanya yang boleh, tapi tadi potong sholat dohor. Jadi
kami belum melihat kembali Yang Mulia. Cuma di penjelasan memang sudah cukup lengkap Yang Mulia untuk mewakili. Oke, baik. Ya udah. Terus dari penggugat ada lagi yang mau sampaikan? Ada yang Ada mulia? majelis? Ya, sebentar. Yang mana dulu? Pak Pusiawan atau siapa yang mau bicara? Ya, saya dulu, Rintus Setiawan dulu majelis. Ya, Mbak Rito. Ya, saya menanggapi dari penjelasan tergugat yang barusan disampaikan yang panjang sekali tadi. Nah itu Saya menanggapi penjelasan nanti majelis minta tertulis saja Pak. Biar oke, siap. Saya menanggapi ini majelis karena itu ada surat pernyataan atas nama saya yang masalah uang 2 miliar majelis. Jadi itu terjadi seperti ini. Klarifikasi aja silakan seperti apa menurut Ya. Pak. Nah, itu kalau itu seperti ini majelis itu sebenarnya dari supervisor menjanjikan, Pak Wisnu menjanjikan akan memberikan KKP majelis. Nah, baru saya suruh buat pernyataan tersebut majelis. Jadi ada sebabnya majelis. Nah, terus mengenai undangan pembahasan akhir itu adalah perintah majelis yang sekarang harusnya dihadirkan sampai hari ini, sampai detik ini itu tergugat belum mengirimkan melalui Dropbox resi pengiriman pembahasan akhir majelis. Ya, oke. Ya. Pembahasan akhir yang tanggal 9 Agustus majelis. Nah, terus mengenai LHP yang tadi disampaikan bahwa LHP tidak melewati waktu penerbitannya, tolong dibuktikan. Karena menurut kami LHP ini diduga fiktif majelis karena dibuat jauh setelah SKP terbit. Bahkan jauh setelah gugatan karena majelis hakim meminta. Ya, itu Jadi buktinya apa bahwa itu dibuat jauh setelah SKP terbit? hanya asumsi aja, majelis hanya asumsi karena menurut tergugat tadi barusan melalui penjelasannya adalah tidak melewati waktu gitu majelis. Nah, tolong dibuktikan dasarnya nggak melewati waktu, dasar pakai yang mana, pakai PMK yang mana atau undang-undang yang mana itu majelis. Terus mengenai upaya hukum keberatan, itu kewenangan upaya keberatan adalah haknya kami sebagai penggugat majelis. Gitu, majelis. Nah, terus mengenai perekaman audiovisual tadi, itu memang dari tergugat sudah mengakui bahwa memang tidak merekam. Nah, kami meminta kalau bisa melalui majelis memerintahkan tim pemeriksa itu membuat surat pernyataan bahwa memang tidak melakukan perekaman. Sudah majelis. Sudah diakui tidak ada perekaman, Pak. Oh, sudah. Ya, terima kasih majelis. Enggak ada pernyataan lagi ya di double. Oh, udah, silakan. Terus untuk mengenai ini majelis yang paling penting, tadi yang paling penting yang pertama adalah hal yang mengenai resi tanggal 9 Agustus. Lah itu kan belum disampaikan sama gugat sampai hari ini. Ini masih tanyakan juga nggak lupa. Tergugat untuk yang tanggal 9 Agustus bagaimana itu? Pembahasan akhir yang kedua. Sudah disampaikan belum? Atau penyampaiannya seperti apa? Silakan. Cara Yang Mulia. Ya, gimana? Untuk yang undangan pembahasan kedua, itu demi efektivitas dan kecepatan pengiriman, waktu itu kita kirim melalui cleaning service. Terus? Biar cepat sampai dan diterima oleh saudara Budita. Nggak ada buktinya, ada nggak buktinya apa gitu aja? Buktinya mungkin ada di surat undangannya Yang Mulia. Ya, maksudnya udah dikirim ke majelis belum? Surat undangan yang ada parafnya, yang bersangkutan, atau apa gitu. Tapi waktu itu hadir nggak itu penggugat waktu itu? Gimana majelis? Ya, itu untuk yang pembahasan akhir kedua, Bapak hadir? Mohon izin. Sebentar, tadi majelis menanyakan ke tergugat dulu. Silakan tergugat. Oh, tidak hadir majelis. Tidak hadir majelis. Tidak hadir majelis. Tidak hadir, ya. Silakan tergugat. Apa? Ada tambahan, silakan tergugat dulu. Apa yang mau tambahkan tadi? Seperti mau bicara. Untuk mengkonfirmasi lagi mengenai perpanjangan yang tadi disebutkan oleh penggugat itu tanggal 9 Agustus ya? Iya. Iya, itu kalau perpanjangan yang ada di kami, di data kami itu tanggal 3 April, 19 Juni, dan 23 Juli. Iya, enggak, maksudnya 9 Agustus itu tanggal apa, Bu?
kalau bisa di share screen Bu yang tanggal 30 majelis, yang tanggal 3 April majelis. Yang 9 Agustus, yang tanggal 9 Agustus majelis. Yang 3 April sama 9 Agustus, kalau bisa di share screen. Mohon majelis dari tergugat untuk share screen. Silakan tergugat di halaman berapa itu di penjelasan tertulisnya? Mohon izin, nanti kami akan scan. Ini memang belum ada di penjelasan tertulis kami yang mulia. Ya. Kami scan, tapi ini memang di data kami ada undangan pembahasan akhir tanggal 9 Agustus. Iya. Ada tanda terima sama Vita tanggal 10 Agustus 2023. Ada tanda tangannya juga yang mulia. Iya. Terus? Bisa dikonfirmasi ke saudara Vita, berarti yang tanda tangan ini saudara Vita. Ya, Mohon izin, paling itu bisa ditunjukkan saja apakah benar atau tidak. Coba ditunjukkan aja Pak di kalau ada berkasnya. Ya, mungkin bisa di scan atau di-upload dulu aja, soalnya takutnya jika kami mengatakan tidak, kan itu memang tanda tangan kami, atau kami mengatakan iya, itu bukan tanda tangan kami, begitu. Iya. Supaya tidak terjadi salah komunikasi aja begitu, majelis. Wah, nggak kelihatan nih saya. Atau gini, kita tergugat bisa scan sebentar nanti di-upload ya. Bisa, atau di foto atau apa nanti di-upload sih. Yang boleh nanti kami akan scan dan akan kami upload segera. Ya sekarang ya, tunggu semua. Sama yang ini majelis, yang untuk 3 April majelis. Untuk 3 April bukannya sudah ada? Belum ada ya? Belum ada majelis. Oh, oke. Ya sekalian itu yang tanggal 3 April ya ada suratnya, ya mungkin ya buktinya ya. Betul ya Pak ya? Ya, betul majelis. Suratnya sudah ada di sini suratnya. Betul, Sudah kami ada, berarti cuman ini terkait resi pengirimannya begitu, majelis. Oke. Mohon izin yang mulia. Silakan. Untuk yang 3 April ini terkait perpanjangan yang pertama ya. Ya, Untuk terkait perpanjangan yang pertama ini beberapa kali kami jelaskan dan dalam penjelasan tertulis juga bahwa yang pertama ini tidak dikirim melalui pos yang mulia. oh ya, oke. Untuk dokumentasinya atau buktinya sudah kami sertakan dalam screenshot penjelasan tertulis kami. Oh ya ini ya, paraf ini ya, bukan? Betul. Ya, nggak pakai nama itu ya, parafnya ya? Betul yang mulia. Oh, oke, sudah. Oke lah, ya adanya itu silakan aja jelaskan itu ya. Ya. Kemudian apalagi kira-kira? Sepertinya ini tinggal nanti ada berapa yang dilengkapi oleh tergugat ya. Izin yang mulia. Pertanyaan penggugat tadi ya yang ditanyakan. Izin yang mulia. Silakan Pak Bungsawan. Baik, terima kasih yang mulia. Jadi saya hanya menambahkan 2 hal saja yang mulia. Padahal kita sudah banyak yang mau kita bahas, tetapi akan nanti secara tertulis. Yang pertama adalah ini supaya persidangan ini tidak menjadi sesat dan tidak membodoh-bodohi puluhan juta wajib pajak Indonesia, teman-teman, dan kita semua yang mulia. Tadi tergugat mengatakan seluruh objek gugatan sudah diajukan keberatan. Dengan keberatan diajukan, maka artinya penggugat dianggap sudah mengakui keabsahan legal formal sehingga boleh dibilang gugatan tidak benar gitu ya. Tetapi mungkin tergugat ini lupa atau pura-pura lupa untuk memberitahukan dasar hukumnya apakah ada. Kalimat ini mengandung unsur hukum yang mulia, yaitu jika penggugat sudah mengajukan keberatan, artinya mengakui keabsahan legal formal yang artinya juga menyebabkan tidak dapat mengajukan gugatan. Tergugat lupa menyatakan, itu ada di undang-undang apa, pasal berapa, ayat berapa, supaya kita bisa baca sama-sama yang mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang mulia, tergugat, ini juga supaya jangan sampai kita semua dibodohin yang mulia ya, karena ini seluruh Indonesia melihat, jangan sampai ini jadi sesat yang mulia. Tadi tergugat mengatakan, SKP dapat dibatalkan hanya akibat tidak ada SPHP atau tidak ada pembahasan akhir. Mungkin saya salah dengar, mungkin tergugat salah bicara. Mohon supaya tidak sesat yang mulia, tolong dibacakan saja undang-undang pasal berapa yang menjadi acuan atau rujukannya. Kita baca sama-sama yang mulia apa tulisan undang-undang itu. Karena kami tidak menemukan ada frasa hanya yang mulia. Jangan-jangan ada perubahan undang-undang yang kami tidak ketahui. Mari mohon dibacakan apakah ada kalimat hanya atau frasa hanya di dalam undang-undang yang tadi dimaksudkan tersebut yang mulia. Itu saja yang mulia, terima kasih. Oke, baik ya, yang terkait yang terakhir nanti landasan hukumnya dibuat tertulis saja tergugat itu maksudnya
kalau tadi ya yang kedua terakhir terkait dengan pengajuan keberatan itu coba diuraikan dengan pengajuan keberatan itu berarti hal-hal yang terkait formal penerbitan SKP itu sudah benar. Itu nanti ditunjukkan saja di ketentuannya ya, tergugat ya. Kemudian juga sama tadi terkait dengan beberapa pelanggaran yang di sini memang sudah diakui oleh tergugat sendiri dalam proses pemeriksaan, itu tidak bisa membatalkan SKP. Itu ketentuan di mana bahwa yang bisa membatalkan hanya terkait dengan tadi ya tidak dilakukannya pembahasan atau tidak disampaikannya SPHP. Itu juga nanti diuraikan secara tertulis ya, secara lengkap ya. Demikian juga sebaliknya nanti di penjelasan tertulis penggugat juga sama. Tentunya dengan argumentasi yang berlawanan gitu loh ya, bahwa dengan ada pelanggaran ini SKP bisa dibatalkan, itu dasar hukumnya apa dan lain sebagainya. Itu juga nanti disampaikan jadi pertimbangan majelis lah di sini ya. Itu sepertinya ini sudah mulai mengerucut ya. Nanti kita butuh sidang sekali lagi, kemudian berikutnya nanti closing ya. Kita masih ini majelis. Ya gimana? Kalau ini kan ini apa sudah selesai semua bukti-bukti dari tergugat. Kalau sudah selesai, kami akan agendakan pembuktian. Ya, kalau siap hari ini, kami sudah siap hari ini pembuktian masing-masing dokumen tadi. Karena kalau sudah selesai pembuktian, kami akan hadirkan ahli. Apakah pelanggaran sekian banyak dilakukan oleh tergugat itu bisa membatalkan SKP? Karena fokusnya tergugat hanya di tanpa SPHP dan tanpa pembahasan akhir majelis. Nah ini yang kedua, tanpa pembahasan akhir kan resi 9 Agustus belum dapat ditunjukkan. Nah, yang pertama, yang SPHP, saya lihat dari CAP ini peraturan keputusan Dirjen Pajak itu ternyata untuk tanda tangan SPHP itu tidak bisa kalau tidak ada atas nama Dirjen Pajak majelis. Itu yang kami temukan, itu yang sudah kami masukkan ke Dropbox di penjelasan tertulis kami majelis. Jadi SPHP ini kami anggap juga tidak sah majelis. Jadi sudah memenuhi pasal 36 KUP dan pasal 60 PMK majelis. Jadi tanpa adanya SPHP dan tanpa adanya pembahasan akhir. Karena walaupun tergugat dapat menunjukkan bukti apapun, tapi kami merasa tidak diundang secara patut majelis. Makanya kami tidak menandatangani risalah pembahasan, ikhtisar pembahasan, dan berita acara pembahasan akhir majelis. Kami tidak pernah menandatangani itu karena yang paling penting majelis, tergugat tidak bisa menuangkan sanggahan SPHP kami ke dalam ini risalah pembahasan dan ikhtisar pembahasan majelis. Ya. Jadi sampai sekian lama itu karena penggugat mungkin tidak mampu menggunakan Excel atau Word untuk menuangkan seluruh sanggahan SPHP kami ke dalam risalah pembahasan. Yang di situ intinya adalah ada sanggahan masalah formalitas penerbitan SPHP majelis. Itu kayaknya penggugat tidak bisa menuangkan baik di dalam risalah pembahasan maupun di dalam LHP majelis. Ya. Jadi menurut kami SPHP tadi itu sudah cacat formil, cacat kewenangan karena ditandatangani bukan atas nama Dirjen Pajak. Sementara saat gugatan ini sekarang yang kami gugat adalah Dirjen Pajak. Surat tugas juga ditandatangani oleh kepala kantor. Berarti lawan kami kan kepala kantor atau Dirjen Pajak majelis. Nah ini yang paling penting. Jadi sebenarnya kalau menurut saya semua yang hadir tergugat itu adalah tidak sah majelis. Menurut kami majelis. Nah, mungkin nanti diundang surat tugas berikutnya, mohon tergugat menyantumkan. Ini kami mengajari majelis atas nama Dirjen Pajak, baru Kepala Kanwil. Karena yang kami gugat adalah Dirjen Pajak, bukan Kepala Kanwil Jatim 3. Seperti itu majelis. Ya, ini mohon, karena ini bulan puasa, ya ini karena kami adalah pencari keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Jadi mohon kejujuran, kalau salah mengakui salah. Jangan seperti itu. Nanti azab akan menghukum negara ini majelis. Kalau semua orang di pengadilan ini tipu-tipu seperti itu gitu loh. Nah ini kalau kami sudah tidak ada bukti lagi, kami sekarang akan mengadakan pembuktian sekarang. Iya. Mohon izin majelis, kami sudah siap untuk pembuktian. Kami akan pembuktian sekarang majelis. Apa yang mau disampaikan? Jadi nanti ya, tapi mohon izin sebelum pembuktian itu tanda terima perpanjangan yang tadi itu kita harus ditunjukkan dulu gitu majelis supaya clear dulu kan. Oke. Tadi udah di-scan belum tergugat? Ya, sudah kami scan yang mulia. Coba dilihat di situ. Mohon izin yang mulia, kami kirim saja ke panitera yang mulia, karena tadi scan-nya melalui WA. WA ya, oke. Bisa dikirim, sudah dikirim belum? Di-scan ya, di-scan share screen aja coba.
Mohon izin majelis, ya seperti ini majelis ya, tergugat hanya menampilkan share screen lama sekali. Itu menuduh kami yang memperlama masalah pemeriksaan ini majelis. Lucu sekali, aneh sekali bagi kami majelis wajib pajak. Ya. Sementara mereka adalah bekerja gajinya dari wajib pajak. Ya sabar Pak. Ya. Puasa nanti batal loh Pak puasa. Iya nggak apa-apa majelis. Kalau batal udah buka puasa itu. Ya. Iya sudah buka majelis. Gimana tergugat? Belum ya? Ya. Majelis menambah tentang tadi mungkin yang ditanyakan undangan perpanjangan, kami sampaikan sebenarnya pada tanggapan pertama itu kami sudah upload buktinya majelis. Iya, yang 9 Agustus yang ditanya itu aja nanti dijawab aja. Ya, betul. Ini kami sampaikan kronologisnya yang mulia, bahwa sebenarnya tergugat telah memberikan kesempatan kepada penggugat untuk membahas hasil pemeriksaan dengan menyampaikan undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan tanggal 24 Mei 2023 ini yang pertama yang mulia. Mohon izin majelis, kami pun kalau misalkan tergugat mohon izin kita dengarkan dulu sebentar. Kemudian penggugat diwakili kuasa datang memenuhi undangan sesuai jadwal namun tidak melakukan pembahasan secara tuntas karena terburu waktu. Penggugat tidak menandatangani berita acara pembahasan karena pembahasan belum selesai. Kemudian penggugat memberikan tanggapan kedua atas hasil pemeriksaan melalui surat tanggal 16 Juni 2023. Kemudian tergugat memberikan kesempatan kepada penggugat untuk melanjutkan pembahasan melalui surat nomor S295 tanggal 9 Agustus 2023 dengan agenda pertemuan tanggal 10 Agustus 2023. Dalam hal ini penggugat direktur hadir namun tidak bersedia melakukan pembahasan dengan alasan sudah melewati jangka waktu pembahasan. Ada di bukti 10 surat tanggapan kami yang mulia. Ya. Ya udah nanti buktinya biar nanti saling membantah bukti ya masing-masing kan sudah disampaikan di sini ya. Oke kita tergugat masih ada lagi nggak atau sudah cukup penjelasannya? Sedikit yang mulia. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa adanya kekisruan pada saat pemeriksaan ini sebenarnya berawal dari tidak ditandatanganinya berita acara pembahasan akhir oleh wajib pajak atau penggugat pada tanggal 2 Mei 2023. Ya udah nggak apa-apa. Nanti dijelasin aja itu kekisruan seperti apa. Nanti masih akan lihat duduk permasalahannya seperti apa di sana. Ya. Terima kasih yang mulia. Oke. Ya silakan penggugat. Apalagi yang mau sampaikan pembuktian apa yang mau disampaikan? Baik, majelis, itu kemarin pada agenda persidangan sebelumnya kan diperintahkan kepada tergugat untuk mengupload SPHP, namun sampai saat ini SPHP tersebut belum diupload gitu majelis. Nah, kami menanyakan kepada tergugat terkait SPHP tersebut gitu majelis. Sedang SPHP-nya di mana ya tergugat ya? Sudah diupload belum SPHP-nya? Di sidang pertama itu sudah banyak dokumen yang kami upload, tapi kami memang akan cek lagi detailnya. Tapi sekarang yang ingin kami tunjukkan dulu yang mulia, kami sudah kami berhasil share screen. Sudah terlihat yang mulia untuk share screen? Iya, terlihat ya. Terus? Iya, itu undangan pembahasan akhir tanggal 8 Agustus ya. 9 Agustus. Di sana yang menandatangani penerimaannya adalah Ibu kita tanggal 10 Agustus 2023 yang mulia. Iya, terus? Undangannya tanggal berapa, Mas? Waktu undangan tanggal 10 dan diterima tanggal 10 begitu ya. Ini kan seharusnya undangan tersebut kan tidak patut ya. Artinya tidak patut tuh
tidak diberikan kesempatan kepada tergugat untuk mempunyai waktu yang cukup untuk menghadiri atau itu tuh nanti masih saya menilai lah. Itu tadi itu saja tanggapannya seperti apa patentnya ya. Saya kita silakan tergugat kenapa itu penjelasannya seperti apa? Kok mepet itu. Ya, izin bicara yang mulia. Jadi pada saat itu memang kita kirim undangan melalui cleaning service. Jadi dikirim pagi-pagi. Karena pada saat itu sesuai dengan arahan pimpinan kami harus melakukan undangan pembahasan dan itu sudah terbatas waktunya. Kami harus secara efektif dan cepat kita harus kirim suratnya bahwa kita kirimnya juga nggak pakai pos, kita langsung pakai jasa kurir berupa cleaning service. Dia sampai jadi langsung dikonfirmasi bahwa undangannya tanggal 10 jam 10 pagi. Demikian. Iya, gini, sebelum ngirim yang undangan resmi itu sudah ada kontak informal belum dengan penggugat? Kan tidak setiap orang setiap saat ada di tempat itu. Ya, tergugat, nanti jelaskan aja itu sudah ada komunikasi belum dengan pihak penggugat waktu itu yang diperiksa terkait bahwa ini ada pembahasan ini atau mendadak pagi itu harus dilakukan pembahasan seperti apa nanti penjelasannya? Iya, yang mulia. Jadi kita sebelum mengirimkan surat undangan pembahasan kedua, itu kami sudah melakukan kontak dengan saudara yang namanya Pak Bugo. Jadi dari situ kita informasikan bahwa undangannya memang pada saat jam 10 pagi. Ya, oke lah. Ya, itu. Mohon menanggapi majelis. Pak Bugo ini apakah dari tim pemeriksa atau dari mana majelis? Nggak tahu. Sebentar itu tergugat nanti ya buktinya itu nanti dibuat tertulis aja lah. Kalau saling silang itu nanti bingung, buktinya aja ya. Ya. Dilampirkan buktinya aja. Ya, buktinya sudah jelas di situ. Pembahasan yang ketiga dan seterusnya itu masih sudah bisa melihat bagaimana kondisinya, kapan disampaikan, kapan harus dilakukan ya. Itu nanti dijelaskan aja tergugat ya kenapa dilakukan seperti itu. Kemudian nanti di sini kan penggugat nanti akan mengomentari ya, nanti dijawab saja itu komentarnya atau tanggapannya, gitu aja ya. Ini langsung aja ke pihak penggugat apa yang mau sampaikan sekarang hari ini buktinya apa? Ya, saya menambahkan sedikit bahwa tadi yang namanya Pak Bugo bukan anggota tim pemeriksa majelis, itu sebagai tambahan informasi. Ini bisa lihat nanti di surat tugas pemeriksaannya kan. Ya, siap. Terus PR-nya tergugat tanggal 3 April belum ada majelis. Kalau memang tidak ada, apa sebaiknya sekarang melalui sumpah itu disumpah tim pemeriksa apakah pernah memberikan ke kami, disumpah nanti biar kami bisa melakukan upaya hukum lain itu majelis. Sudah Pak. Jadi gini aja bukti ya sudah itu aja. Yang penting kami sudah menyampaikan, kami sudah coba ingin pembuktian. Mas Kavi, kita pembuktian. Baik Pak. Oke, pembuktiannya seperti apa yang mau disampaikan? Nanti silakan nanti tergugat ya menanggapi di sidang berikutnya juga. Ya, silakan. Ya, ini majelis. Ini kan pertama topik permasalahannya adalah tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena melakukan pengujian pemeriksaan pajak melampaui jangka waktu. Nah, ini majelis. Lah, ini kan tanggal 15 Agustus majelis. Suratnya, ya ini di sini tertulis bahwa pengujian paling lama 6 bulan majelis. Tertulis paling lama 6 bulan. Ya, oke, terus ini kami menerima resinya, yaitu mereka mengirimnya, tergugat mengirim tanggal 30 Agustus majelis. Nah, 6 bulan setelah 30 Agustus adalah 28 ini majelis. Februari. Nah, 28 Februari majelis. Ketemunya 6 bulan setelah 30 Agustus adalah 28 Februari. Sementara tergugat menyerahkan SPHP itu baru tanggal 10 Mei majelis. Ya. Seperti itu. Jadi selama rentang 30 Agustus sampai 28 Februari itu tidak ada namanya perpanjangan majelis. Nah, ini yang fakta yang posita kami yang pertama. Yang kedua, tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena pelaksanaan pertemuan sehubungan dengan permasalahan lapangan melewati 5 hari. Nah, ini adalah ini majelis. Ini kan kami disuruh hadir tanggal 7 September. Sementara undangannya kami terima tanggal 30 Agustus. 5 hari sejak tanggal 30 Agustus adalah tanggal 5 September majelis buka tanggal 7. Ini sudah melanggar PMK. Nah,
Yang ketiga, tergugat telah melanggar pasal 18 PMK 17 tahun 2013 karena tidak menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengajuan secara tertulis. Nah, ini yang dokumen yang diduga palsu majelis ini pun perpanjangannya tanggal 3 April. Walaupun ada dokumen ini, tapi tidak bisa ini majelis. Perpanjangannya sudah melewati karena seharusnya SPHP terbit tanggal 28 Februari. Yang keempat, tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena menerbitkan SPHP melampaui jangka waktu yang telah ditentukan. SPHP tanggal 10 Mei majelis. Sementara menurut PMK dan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang KUP adalah 8 Februari. Yang kelima, tergugat bertindak sewenang-wenang karena melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan melampaui jangka waktu yang telah ditentukan. Jangka waktu yang telah ditentukan adalah 2 bulan sejak SPHP. Seharusnya SPHP kan tanggal 28 Februari majelis. Harusnya terakhir itu adalah 30 April. Seharusnya 30 April. Seperti itu majelis. Karena tergugat tidak pernah menerbitkan SPHP 2 kali. SPHP hanya diterbitkan 1 kali, yaitu tanggal 10 Mei majelis. Yang keenam, tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena menerbitkan surat perpanjangan jangka waktu pemeriksaan setelah penerbitan SPHP. Jadi, setelah SPHP, tergugat ada dokumen yaitu perpanjangan jangka waktu pemeriksaan 2 kali majelis. Yaitu tanggal 19 Juni sama 24 Juli majelis. Itu di peraturan yang mana dasarnya tergugat menerbitkan surat perpanjangan waktu pemeriksaan ini, karena ini adalah masuk di jangka waktu pengujian. Sementara SPHP sudah terbit. 7. Ya, 7. Yang 7, tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena menerbitkan undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebanyak 2 kali. Nah, ini yang pertama 24 Mei. Nah, yang tanggal 24 Mei ini adalah untuk menghadiri tanggal 29 Mei majelis. Saat pembahasan akhir ini, pemerintah tidak mampu menuangkan tanggal SPHP kami ke dalam risalah pembahasan, ikhtisar pembahasan dan lain-lain. Karena di situ ada sanggahan formil kami. Akhirnya kami tidak menandatangani risalah dan ikhtisar pembahasan dan lainnya majelis. Nah, ini ada lagi undangan 9 Agustus yang tadi disampaikan. Nah, yang tadi ini kan sudah dibahas bahwa ternyata dari tergugat mempunyai bukti bahwa kami menerimanya tanggal 10 Agustus sekitar kalau tidak salah itu kalau jam 9 disuruh itu jam 10 majelis. Nah, itu sebagai bukti di persidangan. Sekarang yang ke-8, undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan melewati jangka waktu yang ditentukan. Nah, undangan pembahasan akhir ini majelis itu sudah melewati. Yaitu seharusnya adalah misalkan pun SPHP terbit ini 10 Mei harusnya 2 bulan kan Mei, Juni, Juli majelis. Seharusnya Juli, andaikan ini kita anggap SPHP-nya itu benar, itu pun masih salah majelis. Nah, terus kami tidak menghadiri undangan tersebut dan kami sudah mengirimkan surat keberatan bahwa undangan ini adalah melanggar peraturan perundang-undangan. Seperti itu majelis yang sudah kami sampaikan. Semua bukti ada di kami majelis. Kami bukti ada 55 ya. 53 bukti majelis yang sudah kami kirim. Terus nomor 9, tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena penerbitan LHP yang telah melampaui jangka waktu ditentukan. Terus. Jadi ini majelis ke LHP ini kan kita terima tanggal 24 Agustus setelah ini persidangan ini. Jadi seharusnya kan kalau sesuai dengan peraturan LHP terbit maksimal tanggal 30 April. Tapi kita baru menerimanya tanggal 30 Agustus, tanggal 24 ini. Agustus. Sangat jauh. Iya. Betul. Ini. Terus tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena pengembalian buku catatan dokumen telah melewati waktu, ini sudah diakui, nomor 11, sudah diakui ini. Tergugat tidak menyampaikan kuesioner pemeriksaan juga sudah diakui. Terus yang ke-12, tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena menyampaikan undangan pembenahan akhir melalui Markus, bukan dari tim pemeriksa majelis. Jadi maksud kami adalah melalui Pak Puguh yang sudah diakui oleh tergugat bahwa itu bukan anggota tim pemeriksa majelis. Terus yang ke-13, tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena tidak diberikannya KKP sebagai dasar SPHP majelis. Jadi KKP itu adalah kami terima tanggal 3 November. Sementara SPHP kami terima tanggal 10 Mei. Di mana kami bisa melakukan pembahasan akhir dengan patut dan layak karena KKP tidak diberikan majelis. Jadi ini kayak ahli nujum majelis. Jadi kayak kami disuruh menjadi dukun. Lanjut. Terus
14 tergugat bertindak sewenang-wenang karena SPHP disebutkan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan KKP. Nah, jadi di SPHP tadi itu hanya sangat singkat, tidak ada detail koreksinya dari mana, seperti itu majelis. Jadi kami tidak membahas materi isinya, kami membahas masalah formalitasnya aja. Jadi kami tidak ada dasar angka dari SPHP tadi yang untuk kami buat sanggahan di dalam sanggahan SPHP kami majelis. Terus Yang ke-15 tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena pembahasan akhir hasil pemeriksaan tidak direkam baik audio maupun video sesuai dengan ini sudah diakui juga majelis karena tergugat hanya menggunakan CCTV karena seharusnya wajib ada ruangan khusus majelis. Kalau CCTV beda majelis. Nomor 16 tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena KKP diberikan kepada penggugat setelah SPHP dan SKP terbit dan gugatan telah diajukan majelis. Jadi KKP itu kami terima tanggal 3 November, sementara SPHP adalah 10 Mei majelis. Nah itu gimana caranya kami melakukan pembahasan akhir? Jadi kami anggap pemeriksaan ini adalah SPHP-nya cacat kewenangan karena tidak ditandatangani atas nama Dirjen Pajak. Yang kedua, pembahasan akhir tidak dilakukan secara patut. Yang ke-17, tergugat bertindak sewenang-wenang karena melakukan pemeriksaan tahun pajak 2018 tanpa dasar kewenangan majelis. Ini majelis. Jadi ternyata majelis KKP yang kami terima tanggal 3 November jauh setelah SPHP dan setelah LHP itu ternyata masa pajaknya tahun 2018 majelis. Lanjut. Bukan masa pajak tahun 2019 sebagaimana sengketa kali ini majelis. Yang ke-18. Ke-18, tergugat telah mengarahkan penggugat untuk melakukan tindak pidana korupsi melalui pihak yang diduga mempunyai hubungan kepentingan dengan tergugat majelis. Halo? Nah, itu buktinya sudah ada melalui transkrip. Bapak, sebentar Bapak, sepertinya hakim ada kendala dan sini. Oke. Mohon ditunggu sebentar. Ya. Ayo Rane. Nomor 18 majelis. Tergugat telah mengarahkan penggugat untuk melakukan upaya. Belum, Pak. Belum. Mohon ditunggu sebentar Pak. Halo. Sepertinya hakim mengalami kondisi kelainan teknis ya, kendala teknis di mana hakim malah keluar dari Zoom. Mungkin karena internetnya tiba-tiba mati di sana, mungkin ya teman-teman. Kita menunggu hakimnya malah keluar karena mungkin ada kendala teknis di sana, internetnya mungkin tiba-tiba keluar soalnya. Kemungkinan besar sih internetnya down di sana. Jadi kita menunggu teman-teman, ini adalah persidangan dari kasusnya Malang ya. Kasusnya Malang sudah semakin panas teman-teman karena saling menyanggah dan seperti itulah persidangan teman-teman ya. Itu hal yang biasa teman-teman, hal yang normal saja. Seperti itulah persidangan dalam negara demokrasi ya, memang seperti itu gitu. Tidak ada yang salah dengan perdebatan, tidak ada yang salah dengan perbedaan pendapat teman-teman ya. Nanti hakim yang akan menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, biarlah suara hakim menjadi suara Tuhan ya, karena hakim itu selalu membuat keputusan berdasarkan keadilan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, gitu teman-teman ya. Tim hakim belum masuk, justru hakimnya keluar di sini. Kita tunggu teman-teman. Jadi hari ini agendanya adalah PT Arion ya. PT Arion dari kasusnya Malang itu sedang berusaha memberikan bukti-bukti bahwa terjadi berbagai pelanggaran-pelanggaran gitu teman-teman. Cuman hakimnya keluar nih. Mungkin error di sana internetnya.
Jadi proses dalam persidangannya seperti ini teman-teman ya. Penggugat memberikan argumen, tergugat memberikan argumen, kemudian penggugat membalas, tergugat juga membalas. Inilah definisi dari replik duplik gitu, definisi dari jawab jinawab teman-teman. Yang namanya persidangan ya jawab jinawab gitu. Si A memberikan argumen, si B memberikan argumen. Kalau dua orang ini berperang terus, nanti malah terjadi perdebatan tiada akhir ya. Nah, makanya supaya perdebatan ini menjadi ada akhirnya, disitulah fungsi dari seorang hakim, gitu teman-teman. Disinilah fungsi seorang hakim, di mana hakim bisa membuat sebuah keputusan, gitu. Hakimlah yang akan menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Hakim itulah yang menjadi suara Tuhan. Kenapa suara Tuhan? Karena hakim dapat membuat sebuah keputusan tidak berdasarkan argumentasi elu, gitu. Hakim bisa aja membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan elu, gitu. Bisa aja hakim membuat keputusan yang menyebabkan elu kalah, gitu. Nah, makanya suara hakim adalah suara Tuhan, karena suara hakim sudah tidak bisa lu lawan, ya. Maksudnya tidak bisa lu lawan pada pengadilan yang ini, gitu. Kalau hakim akhirnya kalah, kalau lu merasa hakimnya salah, lu boleh melakukan upaya hukum berikutnya, yaitu bisa melakukan upaya ke Mahkamah Agung gitu ya, boleh peninjauan kembali ke Mahkamah Agung gitu. Makanya dalam negara demokrasi ya, hakim itu menjadi sangat-sangat penting teman-teman ya. Hakim itu kalau sudah masuk angin, akibat alhasil kalau hakimnya sudah error, maka cilakalah satu negara itu teman-teman. Karena kalau keputusan hakim sudah tidak berdasarkan keadilan, cilakalah satu negara itu. Karena hakim akan terima suap, hakim akan terima apa-apa yang tidak sesuai dengan kebenaran, tetapi justru sesuai dengan keinginan pribadinya si hakim, atau keinginan pribadi dari penggugat, atau keinginan pribadi dari tergugat. Ini bisa celaka teman-teman ya, kalau dalam negara demokrasi, seorang hakim sampai tidak melaksanakan keadilan bagi seluruh rakyatnya gitu. Tetapi kita bersyukur teman-teman, bahwa di Indonesia ini, kita masih boleh percaya ya teman-teman ya. Kita masih boleh percaya dengan hakim di pengadilan pajak. Karena sejauh ini, seperti yang sudah gue sampaikan di video sebelumnya ya. Sejauh ini, hakim itu di pengadilan pajak masih lebih banyak memenangkan wajib pajak gitu. Itu adalah fakta, adalah bukti bahwa kita bisa loh percaya dengan hakim teman-teman ya. Kita masih bisa percaya dengan pengadilan pajak. Jangan bandingkan pengadilan pajak dengan pengadilan negeri teman-teman ya. Jauh ya. Pengadilan pajak itu sekarang sudah bisa online, semuanya terbuka, transparan, tidak ada yang ditutupi. Dan ngomongin masalah korupsi, kita tidak tahu teman-teman ya, apakah ada atau enggak, karena kita memang tidak main di korupsi gitu. Dan sejauh ini gue termasuk orang yang percaya guys. Gue termasuk orang yang percaya kepada hakim, di mana dalam persidangan demi persidangan kita sudah melihat bahwa hakim pengadilan pajak cukup fair ya. Dia memberikan kesempatan untuk penggugat bicara, kasih kesempatan kepada tergugat untuk bicara, kemudian dia menelaah bukti-buktinya, tidak ada yang ditolak-tolakin, tidak ada yang diomel-omelin gitu. Tetapi hakim sudah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memberikan argumentasinya, memberikan bukti-buktinya. Jadi sebenarnya apa sih sidang itu? Persidangan itu kan sebenarnya adalah upaya kita untuk meyakinkan hakim, teman-teman ya. Persidangan itu bukan tempat untuk berdebat, bukan tempat untuk berantem, bukan tempat untuk beribut, teman-teman. Sidang pengadilan adalah tempat untuk kita meyakinkan kepada hakim bahwa gua yang benar, dia salah, gitu. Begitu juga sebaliknya. Pihak tergugat juga sama. Tugas tergugat adalah meyakinkan hakim bahwa mereka yang benar, bahwa si penggugat yang salah. Nah, inilah fungsi dari pengadilan, teman-teman ya. Nah, disinilah makanya penting sekali fungsi dari hakim, teman-teman. Kenapa hakim 3 orang? Ya, gue juga nggak tahu detailnya ya, tetapi kemungkinan ya supaya keputusannya itu seandainya diputuskan secara aklamasi, maka masih bisa ganjil gitu. Kalau ganjil kan maka pasti ada yang menang gitu. Kalau dia genap maka cilaka. Nanti kalau perbandingannya sama, wah repot gitu. Itu teman-teman, sekarang kita masih persidangan ini masih menunggu ya, karena tiba-tiba hakimnya menghilang dari Zoom. Panitera sih ada ya. Coba kita lihat panitera ada nggak? Ada kok, panitiranya ada, tetapi hakimnya yang menghilang. Gua rasa sih terjadi down internet ya di daerah sana ya. Kemungkinan di daerah Jakarta Pusat di Pengadilan Pajak Jakarta sedang mengalami down internet sehingga mereka kesulitan masuk ke Zoom ini. Kita nggak tahu kenapa ya. Semestinya sih panitera sudah menyiapkan berbagai backup ya, metode-metode backup seperti mungkin bisa hotspot tethering atau bagaimana ya. Tapi kita nggak ngerti gimana caranya.
pengadilannya sidang, hakimnya menghilang. Begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman seluruh rakyat di Indonesia ya, kita perlu apresiasi teman-teman bagaimana upaya PT Arion termasuk kita semua ini mau untuk fungsi hostnya bisa diserahkan ke ruang sidang. Bagaimana Pak? Mohon maaf. Bagaimana? Hostnya dipindahkan. Oh, saat ini saya hostnya ya? Iya, betul. Dipindah ke ruang sidang juga, Pak. Saya mesti pindahkan ke ruang sidang SDTK Surabaya. Terima kasih ya. Oke, coba saya make host ruang sidang SDTK Surabaya. Betul. Sudah? Terima kasih. Oke, Pak. Oke, teman-teman, kita masih menunggu ya. Kita masih menunggu. Tadi terjadi kendala teknis. Inilah akibatnya kalau kita sidang online, teman-teman. Karena kendala teknis bisa menyebabkan buyar semuanya ya. Jadi yang lagi online tiba-tiba menghilang. Hakimnya menghilang gara-gara mungkin kendala teknis. Gua rasa sih mungkin internetnya error ya. Sekarang hakim sudah masuk sih. Ruang sidang 2 pengadilan pajak sudah masuk. Cuman belum ada videonya ya. Mungkin lagi setting-setting di sana. Mudah-mudahan segera bisa masuk teman-teman ya. Ya nggak apa-apa sih, kita menunggu teman-teman. Tapi kalau saya sih, saya lebih suka sidang online ya daripada offline. Karena kita bisa dari rumah aja, nggak perlu harus datang ke pengadilan. Nanti kena genap ganjil lah segala macam, repot teman-teman ya. Nah buat teman-teman wajib pajak dimanapun Anda berada ya teman-teman. Jangan khawatir untuk menggugat ke pengadilan pajak teman-teman. Anda boleh mengajukan upaya hukum berupa gugatan. Anda juga bisa melakukan upaya hukum berupa keberatan, teman-teman. Keberatan, kemudian banding ya, banding ke pengadilan pajak. Semua masyarakat itu boleh melakukan itu. Anda boleh melakukannya via seorang pengacara pajak atau konsultan pajak, atau yang memiliki izin kuasa hukum. Anda juga bisa loh melakukan upaya gugatan secara mandiri, guys. Bisa loh secara mandiri ya, teman-teman ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa PT Arion ini menggugat secara mandiri, teman-teman. PT Arion ini menggugat ke pengadilan pajak secara mandiri, artinya menggunakan akun mereka sendiri. Mereka tidak menggunakan kuasa hukum, teman-teman ya. Nah, disinilah hebatnya seorang PT Arion ya, di mana mereka betul-betul mau dan bersemangat untuk melakukan upaya hukum, teman-teman ya. Cuma ada satu di Indonesia, teman-teman. Cuma ada satu di Indonesia wajib pajak yang melakukan upaya hukum secara mandiri di pengadilan pajak, yaitu PT Arion. Dan mereka yang gua dengar kalau nggak salah sempat dimintain waktu untuk melakukan apa itu ya, apresiasi dari pengadilan pajak gitu, sebagai kalau nggak salah satu-satunya dan pertama di Indonesia yang mana wajib pajak langsung melakukan upaya hukum secara mandiri. Luar biasa PT Arion ini, hebat. Mereka ini sangat berani, sangat berdedikasi teman-teman ya. Dan pengadilan ini akan menjadi sebuah jurisprudensi teman-teman untuk kita semua ya, jurisprudensi supaya teman-teman bisa teredukasi bagaimana sih proses pengadilan di pengadilan pajak. Apakah semengerikan yang kita bayangkan? Jawabannya tidak, teman-teman ya. Pengadilan pajak itu tidak mengerikan, tidak menakutkan, justru sangat baik teman-teman. Justru sangat baik, sangat transparan dan sangat profesional teman-teman ya. Nah, kita sebagai orang yang bersidang di pengadilan pajak juga sangat respect pada hakim. Kita juga respect pada tergugat ya. Tergugat juga tidak sewenang-wenang lagi seperti di KPP ya. Kalau KPP kan diduga mereka bisa sewenang-wenang, suka-suka dia. Kalau pengadilan nggak bisa, bos.
Kalau pengadilan ketika lu mengucapkan sesuatu yang salah ya ditampar sama lawan gitu ya, bukan tampar ya, maksudnya itu di counter atau dibalas argumennya gitu ya. Apalagi ketemu hakim. Kalau ketemu hakim yang tegas, wah diomelin lu kalau sembarangan ngomong gitu kan. Apalagi kalau ngomongin hal-hal yang tidak substantif atau ngomongin hal-hal yang di luar dari undang-undang yang berlaku. Itu mah tidak boleh gitu ya. Karena kalau di pengadilan yang kita bahas adalah pasal demi pasal, teman-teman ya. Satu pasal demi satu pasal yang harus kita bahas gitu. Seperti inilah teman-teman ya, persidangan di pengadilan pajak. Tidak mengerikan, ini hal yang biasa saja. Inilah ciri khas negara demokrasi di mana kalau ada orang yang merasa dirugikan, Anda boleh melakukan upaya hukum. Silakan saja melakukan upaya hukum. Dan upaya hukum itu tidak harus melalui pengacara pajak. Anda bisa melalui diri sendiri sebagai prinsipal mengajukan gugatan. Dan Anda tidak perlu repot-repot datang ke pengadilan. Lu bisa langsung online teman-teman ya. Via online, via internet aja, dari rumah bisa, dari kantor bisa. Dan Anda tidak perlu repot-repot bayar pengacara pajak. Anda bisa melakukan sendiri. Lagi pula, yang namanya tata cara pengadilan pajak itu sudah jelas semua. Tata cara pemeriksaan juga jelas ya. Anda bisa menggugat satu persatu dalilnya dari gugatan formal ataupun ke banding mengenai material di keberatan gitu teman-teman. Belum ada lagi ya ruang sidangnya, belum. Ruang sidang SDTK Surabaya sudah gue ubah jadi host, tetapi belum ini ya, belum bisa mulai. Kemungkinan feeling gue sih di pengadilan pajak Jakarta tuh tiba-tiba hilang deh sinyalnya. Ini dia sudah masuk sih, ruang sidang pengadilan 2 sudah masuk, cuman entah kenapa tidak muncul videonya ataupun audionya ya. Menghilang lagi tuh ininya. Apa tadi? Siapa tuh? Si hakimnya menghilang lagi, tidak muncul. Kita tungguin teman-teman ya. Nah, seperti inilah pengadilan pajak teman-teman. Tidak usah takut, tidak usah khawatir teman-teman ya. Ada yang bertanya ya, Pak Gelak Gelagah. Bukan istirahat teman-teman, mohon maaf. Pengadilan pajak tidak ada istirahat ya. Jadi sekarang itu lagi ada kendala teknis. Gitu. Jadi mohon maaf ada kendala teknis. Hakimnya tiba-tiba menghilang. Jadi hakimnya menghilang mungkin gara-gara internetnya mati di kantor pusat Jakarta ya. Ini sudah masuk nih. Sudah masuk nih ya. Jadi bukan istirahat ya teman-teman. Pengadilan tidak ada istirahat. Kalau istirahat ya kita tidak bersidang gitu. Tidak seperti ini menunggu, nggak boleh. Ini sudah masuk. Pengadilannya sudah masuk. Ruang sidang sudah masuk. Cuman belum muncul ya. Ada yang bertanya nih, Ibu Gita Isabel, Pak izin tanya, kalau udah keluar surat hasil pemeriksaan, tadi ada 2 yang bisa dilakukan. Yang pertama itu gugatan, yang kedua apa Pak? Yang kedua adalah keberatan dan banding. Ya. Mohon maaf nih ada gangguan di ruang sidang terkait dengan komputer dan juga alat komunikasi sehingga persidangan kita terpaksa tertunda ya atau terganggu ya ini ya. Dan masih sudah lihat tadi kan agenda masih ya penggugat sudah menguraikan tadi ya penjelasannya dan sini sepertinya sudah disampaikan ya Pak ya, tertulis ya Pak ya di sini Pak Winto ya. Sudah majelis ini masih tadi 18 majelis, kurang 7 majelis. Kurang 7. Apa saya lanjutkan atau cukup? Saya lanjutkan majelis. Ya silakan. Ya, cepat aja Pak ya. Oke. Ya cepat majelis. Nah ini yang nomor 18 majelis. Tergugat telah mengarahkan penggugat untuk melakukan upaya tindak pidana korupsi melalui pihak yang diduga mempunyai hubungan kepentingan dengan tergugat majelis. Ya. Nah, ini buktinya kami ada transkrip. Nah ini nanti ada transkrip buktinya sudah. Ya. Terus? Oke. Ya. Terus nomor 19 tergugat salah menerapkan dasar hukum untuk mengelabui majelis hakim karena perkara aku adalah mengenai prosedur penerbitan SKP, bukan mengenai format penerbitan. Karena dari tanggapan tergugat berkali-kali menyebutkan kami tidak menggunakan dasar hukum PMK nomor 80 tahun 2023 majelis. Yang itu adalah mengenai format cara pembuatan penerbitan SKP majelis, bukan tata cara pemeriksaan. Yang ke-20, tergugat menolak tunduk dan tidak mengakui asas umum pemerintah yang baik yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yang ke-21, tergugat menerbitkan SPHP secara cacat kewenangan. Ini majelis
Nah, ini kan surat SPPL-nya diterbitkan oleh, nah ini atas nama Direktur Jenderal Pajak, Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen. Nah, ini SPHP-nya hanya Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan dan Intelijen. Tidak ada atas nama Dirjen Pajak. Sesuai dengan Dirjen Pajak, ini melanggar majelis. Jadi SPHP-nya pun sudah ada kewenangan. Jadi sudah melanggar pasal 36 dan pasal 60 PMK. Terus yang ke-22, tergugat menerbitkan undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan secara cacat kewenangan. Nah, undangan pembahasan akhirnya pun, ini kan di SPPL-nya kan atas nama, apa? Nah, atas nama Dirjen Pajak, Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan dan Intelijen Penyidikan. Di undangan pembahasan akhir, ini Kepala Bidang tanpa ada atas nama Dirjen Pajak Majelis. Jadi melanggar juga, pelimpahan wewenang. Jadi yang tantangan di sini untuk mengundang pembahasan akhir, itu adalah Kepala Bidang Pemeriksaan bukan Dirjen Pajak. Sementara kasus ini, kasus aku adalah kasus sengketa kami PT Air Indonesia dengan Direktur Jenderal Pajak, bukan dengan Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan Kanwil DJP Jatim 3. Terus yang ke-23, tergugat wajib atau harus tunduk pada PMK 17 2012 tentang tata cara pemeriksaan, junto PMK 184 2015, junto PMK 18 2021, junto Undang-Undang KUP, dan tidak hanya tunduk pada PMK 80 tahun 2003 tentang tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. 24 tanggapan SPHP penggugat atas formalitas pemeriksaan halaman 2 sampai halaman 6 tidak dicantumkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan, risalah pembahasan, dan ikhtisar hasil pemeriksaan. Yang itu merupakan adalah kami anggap tidak adanya pembahasan akhir karena tidak mencantumkan lengkap sanggahan SPHP kami. Kami pun tidak menandatangani semua dokumen tersebut. LHP diterbitkan dengan tidak kompeten karena ada banyak salah, ada tulisan tangan, terus ada ini perpanjangan tadi 3 April pun di LHP ditulisnya adalah tanggal 1 April majelis. Seperti itu majelis. Terus yang kalau masalah pembuktian sudah cukup, kami kembali lagi untuk menanyakan yang tanggal 3 April mohon di share screen karena sudah waktunya sudah lama. Mohon yang untuk undangan pembahasan tanggal 3 April yang kami tidak yang undangan perpanjangan tanggal 3 April majelis. Kalau bisa di share screen sekarang. Ya, silakan tergugat apakah bisa di share screen sekarang, silakan. Yang tertulis yang mulia, di penjelasan sudah ada yang mulia. Maksudnya, jadi nggak di share screen sekarang ya? Udah. Tidak perlu yang mulia. Nggak perlu, ya udah. Tidak di share screen penggugat. Jadi gini aja. Sepertinya sudah lengkap ya. Jadi ini terkait bukti-bukti nanti masih akan menilai. Dan pada penggugat tadi sepertinya mau menyampaikan ahli itu apakah jadi akan disampaikan? Jadi majelis. Oke, ya. Jadi baik menizin majelis, menizin satu lagi majelis. Terakhir kami menanyakan kepada tergugat berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan atau hierarki peraturan perundang-undangan sebagai diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Apakah tergugat itu memahami apa yang dimaksud dengan asas lex superior, asas lex specialis, asas lex posterior? Karena dari awal persidangan sampai dengan saat ini, menurut tergugat melanggar aturan atau melanggar hukum diperbolehkan, karena tidak memiliki sanksi. Yang mana sepengetahuan kami, berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang 1945, yang mana Indonesia adalah negara hukum, apakah diperbolehkan melanggar hukum di negara hukum? Karena kami dulu ketika kuliah tidak diajarkan untuk melanggar hukum di negara hukum. Mohon diberikan tanggapannya hal tersebut oleh tergugat. Nanti tertulis saja ya, itu nanti keberatan nanti kan silakan nanti penggugat juga dibuat tertulis saja, nanti tergugat tertulis ya. Jadi tergugat tadi ya penjelasan dari penggugat tadi apa yang disampaikan bukti-bukti nanti dilengkapi aja, dijawab saja di sidang berikutnya secara tertulis ya. Untuk penggugat jadi ya tadi ya ahli masih beri kesempatan untuk sidang berikutnya bisa? Baik majelis ya, untuk persidangan berikutnya kami akan menghadirkan ahli secara on-site. 25 April. Tanggal berapa menit majelis? 25 April. 25 April. Iya siap. Baik majelis. Atau tidak bisa? Bisa majelis. Ya, udah bisa tapi sebelumnya kurikulum. Tapi dengan catatan ini majelis ya, dengan catatan sudah tidak ada tambahan bukti lagi ya dari tergugat, nanti ada bukti tambahan lagi dari tergugat, itu aja majelis. Ya udah nggak apa-apa, kalau ada nanti tinggal kita lihat aja di belakang. Oh gitu. Ya ini majelis. Selesai sidangnya Bapak ahlinya waktu persidangan keburu habis nanti Pak. Oh iya majelis, ini tambahan lagi majelis. Tapi yang saya sampaikan tadi pelanggaran yang nomor 25 tadi yang terakhir yaitu LHP.
Jadi di LHP tadi majelis tidak ada IDLP. IDLP-nya itu kosong majelis. Sementara kami menemukan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 38 Tahun 2010 tentang tata pelaksanaan, pengembangan, dan analisis informasi data, laporan, dan pengaduan terkait pemeriksaan yang dilakukan di PT Airline Indonesia sebagaimana dituangkan dalam LHP. Kami tidak menemukan IDLP majelis. Sementara kami kan adalah terdaftar di Kanwil di KPP Madya majelis. Sementara untuk pemeriksaan dilakukan oleh Kanwil itu ternyata kami menemukan peraturan Dirjen tahun 2010 nomor 38 itu harus ada IDLP dulu majelis sebagai dasar Kanwil melakukan pemeriksaan. Ya, nah, sementara ini sampai IDLP tidak ada. Itu tambahan dari kami majelis. Terus yang terakhir majelis ya ini adalah karena ini adalah gugatan kita adalah 11 SKP 6 itu adalah tanggal 16 Oktober dan 6 bulan sejak 16 Oktober ini adalah 16 April. Sementara gugatan yang 4 SKP adalah 22 November. 6 bulannya adalah 22 Mei. Itu menghitungnya itu dari yang 4 escape atau dari ini majelis. Karena untuk perpanjangan 3 bulan tadi majelis. Mohon arahan majelis. Oh, perpanjangan dari apa? Masing-masing. Jadi sejak masuk persidangan nanti 3 bulannya dari masing-masing ada beda nanti. Tapi kita walaupun bareng nanti Pak. Oke. Jadi walaupun sama tapi masing-masing majelis waktunya. Sama 11 itu beda ya. Tapi nanti kita kan penyelesaiannya kan bersamaan Pak. Kan sengketanya kan sama. Oke, karena kalau begitu majelis yang sidang yang gugatan yang 11 SKP adalah berakhir tanggal 16 April. Jadi mulai sekarang berarti sudah perpanjangan majelis ya. Nanti akan masih saja sesuai pasal 8. Oke, terima kasih majelis. Satu lagi mohon izin majelis tadi menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Rinto. Itu kan kemudian kami mohon izin menanyakan kepada tergugat. Kami kan terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Madya Malang sejak tanggal 24 Mei 2021. Namun atas pemeriksaan pajak tahun 2019 dilakukan oleh Kanwil DJP Jatim 3. Kami menanyakan apakah surat tugas perlimpahan wewenang dari Madya ke Kanwil mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh tergugat kepada kami itu ada atau tidak. Kami mohon pada persidangan selanjutnya untuk dapat disampaikan. Sudah tadi sudah dijawab oleh pihak tergugat ya, latar belakang ataupun kenapa dilakukan pemeriksaan oleh Kanwil dan lain sebagainya ya. Oke, nanti belum majelis. Tugasnya belum majelis. Pelimpahan wewenang dari Madya ke Kanwil itu belum majelis, belum pernah ada majelis. Sudah dijelaskan, kalaupun tidak ada apa gitu Pak ya. Terima kasih majelis. Nanti akan disampaikan gitu aja ya. Mohon izin yang mulia. Ya, gimana? Itu tadi penjelasan dari penggugat yang panjang tadi sudah diuploadnya di mana ya? Kami cek tadi hari ini tidak ada yang mulia. Apa yang tadi dijelaskan ada di mana penggugat di teks di sebelah mana yang barusan di share screen tadi? Ada di dokumen persidangan. Di masing-masing sengketa itu sudah kami upload. Kami tunjukkan sekarang majelis. Kami tunjukkan sekarang aja. Kalau kami langsung majelis. Mohon izin yang mulia, kalau itu kami tidak bisa download yang mulia. Jadi harusnya via double di Dropbox Kemenko yang. Oh, nggak bisa. Oke. Nanti akan dibantu oleh Panitra ya. Tergugat ya. Nanti tolong ya, Panitra ya. Sudah masuk belum yang dari penggugat tadi? Sudah. Coba dicek. Nanti kalau sudah akan dibantu Panitra ya, tergugat ya. Baik yang mulia. Oke. Sudah ya. Oke, baik. Nanti sidang kita lanjutkan ya tanggal 25. Namun sebelumnya untuk sengketa yang harus data terima tanggal 15 April, ini sesuai dengan pasal 81 Undang-Undang Pengadaan Pajak diperpanjang untuk 3 bulan ya untuk pemeriksaannya. Ya. Terima kasih majelis. Dan selanjutnya kita lanjutkan di tanggal 25 April ya untuk para pihak nanti menyiapkan. Kalau penggugat nanti mau menyiapkan ahli dipersilahkan. Ya, terima kasih majelis. Sama-sama.